Bayangkan sebuah pagi yang sunyi di tanah Jawa pada abad ke-17. Udara masih basah oleh embun, burung-burung belum sepenuhnya terbang, dan para petani baru saja mengangkat kepala untuk menyambut matahari. Namun di sisi lain pulau, di balik menara-menara kayu benteng VOC dan tembok-tembok keraton Mataram, dunia sedang mempersiapkan sebuah badai sejarah, badai yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh Nusantara. Badai itu bernama Perang Mataram vs VOC. Dan di pusatnya berdiri sosok yang kelak dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Jawa, Sultan Agung Anyakrakusuma. Ini adalah kisah tentang ambisi, strategi, darah, politik, dan pertarungan antara seorang raja pribumi terkuat melawan perusahaan dagang Eropa paling berbahaya dalam sejarah dunia. Ini bukan sekadar perang, ini adalah pertarungan untuk masa depan Jawa, pertarungan tentang siapa yang berhak menguasai tanah air ini. Awal mula, Jawa yang terpecah dan VOC yang serakah pada awal 1600-an, Jawa bukanlah pulau yang tenang. Kerajaan-kerajaan bersaing memperebutkan tanah, pelabuhan, dan perdagangan. Pajak, aliansi, perebutan takhta, dan pemberontakan adalah bagian sehari-hari politik Jawa. Di tengah kerumitan itu, datanglah satu kekuatan baru dari jauh, VOC Verenigde Oost-Indisch Company, perusahaan dagang Belanda yang memiliki tentara, kapal perang, benteng, senjata api, dan ambisi penjajahan terselubung di balik istilah dagang. VOC bukan bangsa, VOC adalah korporasi, tapi kekuatannya melebihi banyak kerajaan. Mereka mendirikan markas besar di Batavia, Jakarta sekarang pada 1619. Setelah menghancurkan Jayakarta di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon, pembantaian Jayakarta menjadi tanda bahwa VOC bukan sekadar pedagang. Mereka adalah kekuatan militer yang brutal. Namun di pedalaman Jawa, seorang raja muda sedang bangkit. Ia memandang VOC bukan sekutu, melainkan ancaman bagi masa depan bangsanya. Raja itu adalah Sultan Agung Anyakrakusuma, penguasa Mataram yang baru naik takhta pada usia sekitar 20 tahun. Sultan Agung, Raja Jawa yang bermimpi lebih besar dari sekadar menguasai Pulau Sultan Agung, bukan raja biasa. Ia memiliki visi jauh ke depan, menyatukan seluruh Jawa di bawah satu kerajaan pribumi, mengakhiri perpecahan dan menghapus pengaruh asing dari tanah Jawa. Sultan Agung dikenal sangat cerdas dalam strategi militer, memiliki pasukan besar, menguasai logistik dan pengaturan pangan, memiliki jaringan mata-mata sampai ke pesisir, tegas, cepat mengambil keputusan, dan dihormati rakyat kreatif dalam menggabungkan budaya Islam dan tradisi Jawa. Fakta-fakta sejarah mencatat bahwa Sultan Agung membangun sistem pemerintahan Mataram menjadi sangat terstruktur, dari pajak, pertanian, sistem irigasi, hingga logistik perang. Namun mimpi besarnya bertabrakan dengan kepentingan VOC. VOC ingin menguasai pelabuhan dan perdagangan rempah Jawa. Sultan Agung ingin menutup Jawa dari dominasi asing. Tabrakan besar tak terhindarkan. Pemicu perang, perebutan pantai utara Jawa. VOC menguasai pesisir, terutama Batavia, dan mulai mempengaruhi daerah-daerah pesisir lainnya seperti Cirebon, Banten, dan Jepara. Bagi Sultan Agung, pesisir adalah nyawa perdagangan. Tanpa pesisir, Mataram tidak bisa mengendalikan jalur dagang internasional. VOC mulai mengintervensi kerajaan-kerajaan kecil di pantai. Mereka membuat perjanjian dengan beberapa adipati untuk melemahkan Mataram. Sultan Agung murka. Ia tahu bahwa VOC sedang membentuk lingkaran kekuatan untuk mencekik Mataram secara perlahan. Maka, ia mengambil keputusan, VOC harus diusir dari tanah Jawa. Menaklukkan pesisir, langkah awal menutup ruang gerak VOC sebelum menyerang Batavia. Sultan Agung bergerak mengamankan pesisir Jawa, Tuban, Sempati, Jepara, Surabaya yang menjadi musuh utama Mataram. Surabaya memiliki kekuatan besar dan merupakan rival utama Mataram selama puluhan tahun. Sultan Agung membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk menaklukkan Surabaya sepenuhnya. Fakta sejarah mencatat bahwa pertahanan Surabaya sangat kuat, dikelilingi rawa, sungai, dan benteng alami. Namun Sultan Agung menggunakan strategi pengepungan logistik, memutus suplai makanan, air, dan bantuan dari luar. Akhirnya Surabaya tumbang, dan dengan itu, pesisir Jawa secara perlahan jatuh ke tangan Mataram. VOC mulai merasa terancam. Mereka melihat bahwa Mataram bukan kerajaan yang akan tunduk pada diplomasi. VOC mempersiapkan diri. Sultan Agung bersiap lebih keras. Persiapan besar,
membangun pasukan terkuat dalam sejarah Jawa untuk menyerang VOC di Batavia. Sultan Agung mengerahkan salah satu pasukan terbesar dalam sejarah Nusantara. Catatan sejarah menyebutkan, lebih dari 80.000 prajurit dikerahkan dalam ekspedisi pertama, ribuan kuda persenjataan tradisional. Namun jumlahnya masif dibantu prajurit-prajurit dari daerah taklukan seperti Surabaya, Madura, dan pesisir. Sultan Agung tahu bahwa VOC memiliki senjata api, meriam, dan benteng modern. Namun ia juga tahu bahwa VOC tidak memiliki jumlah pasukan sebesar Mataram. Logistik menjadi kekuatan utama Mataram. Sultan Agung memerintahkan pembangunan lumbung pangan, sistem kirim makanan melalui jalur darat, persiapan ribuan perahu untuk menyusuri sungai, dan pembuatan markas besar sementara sepanjang rute menuju Batavia. Ini bukan sekadar perang, ini adalah demonstrasi kekuasaan terbesar Mataram. Ekspedisi pertama, tahun 1628. Pukulan awal Mataram pada tahun 1628. Pasukan Mataram mulai bergerak menuju Batavia melalui jalur darat dan laut. Namun perjalanan itu sangat berat. Hutan lebat, sungai-sungai besar, penyakit medan yang tidak dikenali pasukan Mataram, serangan kecil VOC di sepanjang jalan. Fogg sudah tahu bahwa Mataram sedang bergerak. Mata-mata VOC tersebar di pesisir. Ketika pasukan Mataram tiba di Batavia, mereka langsung menghadapi benteng modern, benteng bertembok batu, parit dalam, meriam besar, dan pasukan disiplin. VOC tidak banyak jumlahnya, tetapi persenjataan mereka jauh lebih unggul. Serangan Mataram berlangsung berhari-hari, namun VOC berhasil bertahan. Masalah terbesar Mataram bukan pada kemampuan tempur, melainkan logistik. Pasokan makanan sering tidak sampai karena jarak yang terlalu jauh. Beberapa catatan VOC menyebutkan bahwa banyak pasukan Mataram kelaparan. Ekspedisi pertama gagal, namun Sultan Agung tidak menyerah. Ekspedisi kedua, tahun 1629, serangan balasan yang lebih dahsyat. Sultan Agung mempersiapkan ekspedisi kedua dengan lebih matang. Ia memperbaiki jalur logistik dan mempersiapkan lebih banyak makanan. Ia bahkan mengirim pasukan jauh sebelumnya untuk membangun lumbung-lumbung rahasia. Namun VOC melakukan serangan pendahuluan. Mereka menemukan dan membakar lumbung-lumbung pangan Mataram di Cirebon dan Indramayu. Ini membuat logistik Mataram kembali bermasalah. Meski begitu, Mataram tetap menyerbu. Serangan kali ini lebih kuat, lebih brutal, lebih terorganisir. VOC kewalahan. Penyakit juga melanda Batavia, malaria, disentri, dan wabah lain. Ribuan orang tewas, termasuk orang-orang VOC. VOC hampir kalah, namun kembali, pasokan makanan Mataram habis. Pasukan Mataram terpaksa mundur, dan VOC selamat untuk kedua kalinya. Akhir perang besar, kemenangan setengah, kekalahan setengah. Sultan Agung tidak pernah berhasil menghancurkan Batavia, tetapi VOC juga tidak pernah berhasil menaklukkan Mataram. Hasilnya adalah kebuntuan politik dan militer. VOC tetap di pesisir. Sultan Agung tetap menguasai hampir seluruh Jawa. Dan dunia mencatat bahwa Perang Mataram vs VOC adalah salah satu perang terbesar abad ke-17. Perang paling penuh logistik dalam sejarah Jawa. Dan bukti bahwa penguasa Nusantara mampu memberikan perlawanan terbesar terhadap Eropa. Sultan Agung wafat pada ke-1645. Namun namanya tetap dikenang sebagai raja yang paling berani melawan VOC. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan lain bangkit. Meski dua ekspedisi besar tahun 1628 dan 1629 gagal menembus Batavia, kisah perlawanan Sultan Agung belum berakhir. Justru setelah dua serangan itu, konfrontasi antara Mataram dan VOC berubah bentuk, tidak lagi semata perang besar, melainkan perang strategi, infiltrasi, diplomasi, dan perebutan pengaruh. Dunia Jawa memasuki fase baru, fase yang jauh lebih rumit dan penuh intrik. VOC, yang di awal tampak percaya diri dengan bentengnya, mulai memahami bahwa Mataram bukan kerajaan biasa. Mereka sadar, ancaman terbesar bukan hanya pedang Mataram, melainkan kehendak Sultan Agung yang ingin menyatukan seluruh Jawa. Sementara itu, Sultan Agung yang telah merasakan kerasnya teknologi militer barat, mulai menyadari bahwa meriam dan bedil VOC tidak bisa ditandingi hanya dengan jumlah. Namun dia bukan orang yang mudah menyerah. Ia menyesuaikan taktik. VOC mulai memperkuat Batavia, membangun kanal, mempertebal tembok benteng, dan menambah tentara bayaran dari Eropa.
Kota itu berubah menjadi benteng super yang sulit ditembus bahkan untuk kekuatan sebesar Mataram. Sultan Agung melihat satu hal. Jika tidak bisa menghancurkan VOC secara langsung, maka VOC harus dikurung, dicekik perlahan dari luar Batavia. Strategi baru Sultan Agung, menghapus VOC dari pesisir, bukan dari bentengnya setelah 2 ekspedisi besar. Sultan Agung mengalihkan fokus dari menghancurkan benteng Batavia menjadi memutuskan dukungan VOC di Jawa. Tujuannya jelas, VOC tidak boleh mendapatkan beras dari Cirebon dan Indramayu. VOC tidak boleh menguasai pelabuhan penghubung Jawa Sumatera. VOC tidak boleh memperluas pengaruh politiknya pada para adipati pesisir. Hal pertama yang ia lakukan adalah memerintahkan penataan ulang daerah pesisir. 1. Mataram. Memperkuat Jepara sebagai pelabuhan strategis. Jepara menjadi pangkalan kapal-kapal Mataram yang kelak digunakan untuk menghalangi VOC. Kedua, Sultan Agung mengangkat pejabat-pejabat baru yang loyal. Pejabat lama yang cenderung pro VOC dihapuskan atau diganti. Ia tidak ingin ada orang dalam VOC di sistem pemerintahan Mataram. Ketiga, pengawasan perdagangan asing diperketat. Mataram memblokir pedagang asing, termasuk Cina dan Arab, dari menjual barang kepada VOC tanpa pengawasan. VOC mulai tercekik. Meski Batavia bertahan, mereka kelaparan. VOC sangat bergantung pada suplai pangan dari Jawa. Dan Sultan Agung tahu itu. VOC mulai panik. Batavia menghadapi musuh yang tak tampak. Sumber-sumber Belanda mencatat, setelah ekspedisi kedua Sultan Agung, wabah penyakit kembali menyerang Batavia. Harga beras naik drastis, banyak tentara bayaran kabur atau mati. VOC kehilangan kapal karena serangan bajak laut yang didukung Mataram. Sultan Agung memanfaatkan jaringan Jawa, Melayu, dan Madura untuk mengganggu suplai VOC. Di arsip VOC tersembunyi sebuah catatan menarik. Mataram tidak menyerang, namun tangan-tangan mereka terasa di setiap pelabuhan. Ini adalah bukti bahwa perang memasuki fase senyap, perang yang tidak tercatat dalam gambaran umum tetapi memiliki dampak besar terhadap eksistensi VOC. Banten, kunci yang tidak bisa direbut. Sultan Agung Foch tahu bahwa Mataram tidak akan berhenti. Mereka mencari sekutu di Jawa. Sementara itu, di barat, Kerajaan Banten adalah kekuatan besar yang memiliki hubungan buruk dengan VOC. Banten tidak suka VOC menguasai Batavia, yang dulunya wilayah kekuasaan mereka. Namun Sultan Agung dan Banten juga tidak harmonis. Banten tidak ingin Mataram terlalu kuat. VOC memanfaatkan situasi ini. VOC menyebarkan propaganda bahwa Mataram ingin menguasai seluruh Jawa, termasuk Banten. Sultan Agung menyadari bahwa Banten adalah satu-satunya wilayah barat yang tidak bisa ia sentuh. Ia fokus pada strategi lain. Ekspansi Mataram ke timur, menyatukan Jawa adalah prioritas sambil memusatkan perhatian pada VOC. Sultan Agung tidak melupakan agenda utamanya, menyatukan Jawa. Ia melanjutkan penaklukan terhadap wilayah timur yang belum sepenuhnya tunduk. Ia menggerakkan pasukan ke Blambangan, Pasuruan, Madura, Malang, Lumajang. Namun, tempat paling sulit ditaklukkan adalah Blambangan, yang dekat dengan Bali dan mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan Hindu di seberang laut. Meski tidak sepenuhnya berhasil menaklukkan Blambangan, ekspansi ini semakin memperkuat posisi Mataram sebagai kekuatan terbesar di Jawa. VOC sadar, semakin luas wilayah Mataram, semakin besar ancaman yang dihadapi VOC. Sistem administrasi Sultan Agung, fondasi negara Jawa yang modern. Salah satu hal paling luar biasa dari Sultan Agung adalah kemampuannya membangun sistem administrasi yang kokoh. Pajak teratur, pendataan penduduk, jadwal panen yang dikendalikan negara, pengawasan wilayah melalui bupati dan adipati, sistem irigasi meluas. Ini menjadikan Mataram bukan hanya kerajaan besar, tapi efisien dan terorganisasi. VOC iri dengan ini, karena VOC sendiri justru sering mengalami kekacauan internal dan korupsi. Sultan Agung mengatur tata wilayah yang rapi, struktur militer yang disiplin, dan hubungan pusat daerah yang jelas. Inilah salah satu alasan Mataram mampu mengerahkan pasukan besar berkali-kali. Infiltrasi mata-mata VOC ke Jawa. Perang informasi dimulai. Foch mengirim banyak mata-mata ke Jawa, terutama dari kalangan pedagang Cina, pedagang Melayu, pendeta, pelaut, budak yang dibebaskan. Mereka menyamar sebagai pedagang biasa, tetapi tugas mereka adalah memetakan jalur pasokan Mataram, mengetahui konflik internal di Mataram, mencari adipati yang tidak loyal, dan menemukan cara mematahkan kekuatan Sultan Agung dari dalam. Namun Sultan Agung tidak buta. Ia memiliki pasukan intelijen sendiri.
yang disebut dalam beberapa naskah sebagai Telik Sandi. Para Telik Sandi ini terdiri dari prajurit khusus, ulama, pedagang, bahkan perempuan yang menyamar perang. Informasi mulai menentukan segalanya. VOC dan Mataram saling memata-matai. Perang gerilya di sepanjang jalur pesisir. Walaupun perang besar berhenti, pertempuran kecil tidak pernah reda. Pasukan Mataram menyerang konvoi VOC, kapal-kapal pengangkut beras, gudang-gudang VOC di pesisir, pos-pos perdagangan kecil. Serangan ini sering dilakukan malam hari oleh prajurit khusus Mataram yang disebut dalam catatan VOC sebagai mantri pedang. VOC menjadi sangat frustasi. Mereka menyebut serangan ini sebagai pembunuhan senyap karena penyerangnya tidak terlihat, tidak bisa diprediksi, dan sangat mematikan. Puncak kegelisahan VOC, Batavia hampir jatuh meski tidak diserang Mataram pada 1630-an. VOC menghadapi masalah besar. Wabah berulang, kekurangan pangan, kekurangan tentara, kerusuhan internal di Batavia, konflik antara pemimpin VOC, kehilangan kapal akibat badai dan bajak laut. Sultan Agung tidak perlu menyerang Batavia. Cukup dengan memutus suplai dan melakukan serangan kecil. Batavia sudah berada di ambang kehancuran. Ada masa ketika VOC bahkan mempertimbangkan memindahkan ibu kota dari Batavia ke Ambon atau Malaka. Ini menunjukkan betapa besar tekanan dari Mataram. Pemberontakan dalam negeri, faktor yang menghambat Sultan Agung. Namun kekuatan sebesar apapun memiliki kelemahan. Di wilayah Mataram sendiri muncul pemberontakan, terutama pemberontakan Trunajaya, konflik internal bangsawan, ketidakpuasan beberapa daerah taklukan. Beberapa pemberontakan memang muncul setelah masa Sultan Agung, namun bibit-bibitnya sudah ada sejak masa ekspansi ke pesisir. Mengurus pemberontakan ini mengalihkan energi Mataram dari VOC. VOC tahu ini. Mereka memanfaatkan konflik internal sebagai peluang. Konflik budaya, Sultan Agung dan Islamisasi Jawa. Selain menjadi panglima perang, Sultan Agung adalah tokoh kebudayaan. Ia memadukan tradisi Jawa, nilai-nilai Islam, politik kerajaan, simbol-simbol spiritual. Salah satu warisan besarnya adalah penanggalan Jawa Islam, Almanak Sultan Agungan, yang masih dipakai sampai sekarang. Tradisi garebek dan sekaten yang menjadi acara budaya besar. VOC sangat mencemaskan pengaruh Sultan Agung, karena beliau tidak hanya kuat secara militer, tapi juga kuat secara budaya dan ideologi. Di mata VOC, Sultan Agung bukan sekadar raja, beliau adalah simbol perlawanan Jawa. Menjelang akhir masa kepemimpinan Sultan Agung dan sistem pertahanan abadi Jawa, Sultan Agung mempersiapkan generasi berikutnya untuk menghadapi VOC. Ia membangun benteng-benteng pedalaman, jalur komunikasi, rahasia rute pasokan dalam hutan. Sistem cadangan pangan ini adalah warisan strategis yang dipakai oleh generasi berikutnya hingga masa-masa perlawanan abad ke-18 dan ke-19. VOC mencatat bahwa Mataram adalah kerajaan paling sulit ditaklukkan karena orang Jawa tidak pernah benar-benar kalah. Serangan Sultan Agung ke Batavia tahun 1628 telah gagal. Namun kegagalan itu tidak mematahkan tekad sang raja. Justru di Keraton Karta, laporan-laporan dari para senopati mulai menggambarkan dengan jelas apa yang sebenarnya menjadi kelemahan pasukan Mataram. Para prajurit kelelahan menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa cukup cadangan pangan. Logistik terputus di tengah jalan karena serangan penyakit, sabotase VOC, serta kondisi alam yang ekstrem. Batavia sendiri adalah benteng yang bukan hanya dijaga meriam, tetapi juga dilindungi oleh rawa-rawa malaria yang mematikan. Namun Sultan Agung bukan raja yang akan berhenti hanya karena satu kegagalan. Persiapan serangan kedua 1629. Keraton Karta berubah menjadi pusat operasi militer terbesar di Asia Tenggara abad ke-17. Pada tahun 1629, Sultan Agung memerintahkan pembangunan lumbung-lumbung logistik baru. Ia memerintahkan petani di sepanjang jalur Jawa bagian utara untuk menyediakan beras bagi prajurit. Kapal-kapal yang dibangun kembali di Jepara dan Cirebon. Kali ini, Sultan Agung memerintahkan setiap prajurit membawa bekal kering berupa gabah panggang agar tahan lama. Ia juga meminta para ahli strategi Mataram mempelajari jalur sungai, rawa, dan benteng VOC. Sultan Agung tahu satu hal, VOC menang bukan karena kekuatan, tetapi karena suplai tak pernah putus. Jika Mataram mampu memutus suplai itu, Batavia akan runtuh dengan sendirinya. VOC mulai panik di Batavia.
Gubernur Jenderal Jen Peter Sun-kon sebenarnya telah tewas pada ke-1629. Namun sebelum ia mati, Kon meninggalkan pesan yang mencerminkan ketakutannya terhadap Mataram jika Raja Jawa itu kembali menyerang. Batavia tidak akan selamat kecuali dengan bantuan langit. VOC bahkan sampai meminta bala bantuan dari Maluku, Ambon, dan Banda, serta mengirim surat ke Den Haag bahwa ancaman Sultan Agung dari Tanah Jawa lebih menakutkan daripada kerajaan manapun yang pernah mereka hadapi. Serangan kedua dimulai pada pertengahan 1629. Dua pasukan besar bergerak menuju Batavia, pasukan Dipati Uposo dari Mataram Timur, pasukan Tumenggung Bahureksa dari Kendal. Jumlah totalnya diperkirakan puluhan ribu orang, salah satu operasi militer terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Namun masalah besar segera menyerang. Sungai-sungai yang menjadi jalur logistik mengering akibat kemarau panjang. Perahu tidak dapat lewat, kereta logistik tertahan, cadangan makanan menipis lagi. VOC memanfaatkan kesempatan itu. Sabotase VOC, bukti sejarah yang sering terabaikan sumber. Belanda mencatat bahwa VOC secara sistematis menghancurkan ladang-ladang di sekitar Batavia agar pasukan Mataram tidak bisa mengambil sumber pangan. Bahkan mereka meracun sumur-sumur di luar tembok kota agar siapapun yang minum akan sakit. Selain itu, wabah disentri dan malaria menyapu pasukan Mataram. Catatan sejarah menyebut hampir setengah pasukan Mataram tewas bukan karena perang, tetapi penyakit. Tetapi Sultan Agung tetap memerintahkan pasukan menembus pertahanan VOC. Pertempuran terakhir di pinggiran Batavia, pasukan Tumenggung Bahureksa, yang terkenal gagah berani, berhasil mendekati tembok Batavia sejauh hanya beberapa kilometer. Namun tanpa suplai, pasukan ini mulai melemah. Sumber VOC mencatat dengan nada kagum, "Orang Jawa bertempur dengan keberanian yang tidak dapat kami mengerti. Tetapi meriam VOC lebih kuat. Tembok mereka dibangun dari teknik Eropa, dan di belakang mereka ada gudang suplai makanan, obat, dan amunisi." Pada akhirnya, Tumenggung Bahureksa gugur. Dipati Uposo pun tewas memimpin pasukan di garis depan. Kabar itu sampai ke Mataram. Sultan Agung murka ketika laporan kematian dua senopati kesayangannya tiba. Sultan Agung dikabarkan mengurung diri di dalam keraton selama beberapa hari. Tidak makan, tidak berbicara, hanya marah dalam diam. Baginya, VOC bukan sekadar musuh politik. VOC adalah simbol penghinaan terhadap Nusantara. Namun setelah duka itu lewat, Sultan Agung mengambil langkah strategis yang menunjukkan kejeniusan politiknya. Sultan Agung mengubah taktik. Sultan Agung tahu bahwa menyerang Batavia secara langsung adalah mimpi buruk. Bukan karena VOC kuat, tetapi karena benteng itu mustahil ditembus tanpa logistik laut. Karena itu, ia memilih strategi baru. Kita tidak perlu menghancurkan VOC di Batavia. Kita cukup memutuskannya dari akar. Maka Sultan Agung memerintahkan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan kecil di pesisir yang selama ini menjadi sekutu VOC. Beberapa di antaranya, Cirebon ditekan hingga tunduk sepenuhnya. Surabaya ditaklukkan dalam kampanye besar 1625–1627. Madura Timur setelah perang panjang dengan para bangsawan lokal. Kerajaan-kerajaan kecil di pesisir Jepara dan Rembang. Dengan cara ini, jalur suplai VOC dari Jawa makin terbatas. Walau Batavia tidak bisa ditaklukkan, VOC perlahan terisolasi. Warisan Sultan Agung bukan kekalahan, tapi pijakan masa depan. Sejarawan hari ini sepakat bahwa perang Sultan Agung vs VOC bukanlah kekalahan mutlak Mataram. Faktanya, VOC tetap menderita kerugian besar. Ribuan prajurit mati karena penyakit, kelaparan, dan perang. VOC pun hampir bangkrut pada masa itu. Sampai pemerintah Belanda harus mengirim uang tambahan agar perusahaan dagang itu tidak runtuh. Sultan Agung berhasil dua hal besar. Melemahkan VOC pada masa awal sehingga mereka butuh ratusan tahun untuk menguasai Jawa. Membangun identitas Jawa dan Nusantara dengan kalender, seni, administrasi, dan struktur kerajaan yang menjadi fondasi Indonesia modern. Dan yang paling penting, Perang Sultan Agung adalah bukti bahwa Nusantara pernah punya seorang raja yang mampu mengguncang VOC dan hampir mengusirnya dari Jawa.